banyak menentang nasihat ajaib Yesus. Bahkan nasihat-nasihat ajaib Yesus yang dibawakan oleh murid-murid dihabisi semua oleh Paulus. Mana ajaibnya, Bang? Silakan. Apakah Anda setuju kalau Yesus waktu dia hidup Allah yang perkasa? Ya. Di mana, Bang, alasannya? Silakan. Begitu Anda membantah Yesus, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perkasanya di mana? Nah, karena itulah dibangkitkan. Nah, ngeles lagi, Bang. Nah, memang dia manusia kan? Ya, kemarin kan ada kemanusiaan, ada Allah, Bang. Di mana ada Allahnya Yesus, Bang? Nah, itu kan abang nggak percaya, makanya saya kalau ngomong cuma. Biasa. Sekarang begini, Bang, tolong tunjukkan. Yang mana Yesus yang ada di sana? Apakah yang kertas atau yang bukan? Sudah manunggaling. Yang mana yang Yesus di situ? Karena ada dua terpisah. Enggak, manunggaling. Saya nggak bilang dia manunggaling dengan Bapa. Firman itu tetap Yesus tidur sekian. Boleh baca dulu. Kok Tuhan tidur? Ya nggak apa-apa, kan manusianya bisa tidur. Enggak, jawab aja. Enggak. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, apakah masih bisa dikatakan perkasa? Dia bukan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Ya orang yang ngomong sendiri kok dibantah sih, Pak. Yang tertulis kok. nggak bisa. Ini Anda lawan Bible sendiri loh. Ya terserah abang sih. Abang kan sih yang menafsir. Saya nggak menafsir, orang saya baca doang kok. makanya itu pemahamannya salah. Jadi di sini salah tulis. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, salah tulis. Mana abang salah. Apa arti tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa artinya tuh? Dan itu satu kehendak dengan Bapa. Kalau dia satu kehendak, apakah Bapak tidak pernah berkehendak dari dirinya sendiri? Pernah? Bapa berkehendak lewat Yesus, Pak. Tapi Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi di sini berantem nih, berdua nih berantem. Enggak lah. Enggak, kayak gimana? Coba. Berarti umur sehari, Yesus bukan Allah perkasa? Sudah perkasa dia dari lahir, Pak. Berarti Allah perkasa bisa disusui sama ibunya? Betul? Itu kan kemanusiaannya. Allah perkasanya kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang cukup menarik untuk kita simak bersama, karena di sini ada salah seorang pendatang baru dari pihak Kristen yang mencoba memberikan argumen atau pemahaman tentang Yesus itu sendiri yang mereka anggap sebagai Tuhan ya. Nah, di sini lawan diskusinya dari saudara seiman kita Bang Andi ya. Nah, dengan berbagai pertanyaan yang diajukan oleh Bang Andi terhadap pendatang baru Kristen ini, itu sangat menyulitkan bagi dia ya untuk memberikan penjelasan yang jawaban yang seharusnya dapat kita terima berdasarkan akal sehat kita. Nah, diantaranya apakah benar Yesus tersebut adalah penasehat ajaib, dan apakah benar Yesus itu adalah Allah yang perkasa, dan semua pertanyaan tersebut ternyata tidak dapat dijawab oleh debater Kristen ini, melainkan hanya jawaban-jawaban yang penuh dengan asumsi yang tidak sesuai dengan pernyataan Yesus sendiri yang ada di dalam Bible ya. Nah, untuk perlu kita pahami untuk memahami sebuah kitab suci ya, tentulah kita akan berpatokan dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci tersebut.
seperti halnya kita sebagai umat muslim mempunyai kitab suci Al-Quran, maka apa yang tertulis di Al-Quran, kita sebagai manusia ciptaan tidak akan berani untuk merubah makna serta apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Nah, berbeda sekali dengan umat Kristen ini ya, yang notabene kitab mereka yang bukan lagi menggunakan original teks berbahasa Ibrani, tetapi sudah menggunakan bahasa Indonesia yang tentunya sangat mudah untuk kita pahami sebagai bangsa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang tidak perlu diterjemahkan lagi ya, terkecuali dia menggunakan bahasa daerah kemudian dibawa ke bahasa Indonesia, mungkin di situ perlu penjelasan atau diterjemahkan oleh orang yang mempunyai bahasa daerah tersebut. Nah, melalui dasar inilah kemudian Bang Andi ya mempertanyakan perihal Yesus itu sendiri berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible yang notabene diyakini serta dipercayai oleh umat Kristen pada umumnya ya. Namun jawaban dari pendatang baru, pendebat Kristen ini sungguh jauh berbeda dari apa yang tertulis di dalam Bible tersebut, terutama sekali ucapan-ucapan yang keluar dari mulut Yesus itu sendiri ya. Nah, jadi bagaimana keseruannya dan bagaimana asumsi yang akan dipertontonkan oleh debater Kristen ini dalam menjawab pertanyaan dari Bang Andi, kita akan saksikan bersama. Ya kan, kita telah teliti teksnya. Enggak, ini mestinya Abang yang jelaskan sama kita kan, jangan sesuai selera Anda aja gitu loh. Seorang anak telah lahir. Kalau menurut kami yang masih belum ngantuk ini, artinya di sini anak telah lahir sudah lahir waktu itu gitu loh. Karena saya belum ngantuk nih Bang, saya lagi ngopi gitu loh ya. Menurut Abang bagaimana? Anak ini telah lahir waktu itu apa belum? Kalau menurut saya ini nubuatan. Jadi iya enggak. Jadi telah lahir, jadi belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. Enggak apa-apa, Bang. Lawan aja bahasa Indonesia. Lawan aja. Ya. Kalau Anda mau ikut, tapi begini loh, Bro. Silakan. Dan tiap orang kan punya logikanya masing-masing. Nah, disinilah kita adu logika kita. Kalau saya sih karena saya belum ngantuk, jelas bahasa Indonesianya di sana telah lahir berarti sudah ada yang lahir. Oke. Ya. Maka daripada itu kita teliti dulu ya. Silakan Bang. Apakah Yesaya di sini sedang memberitahukan anaknya yang sudah lahir, ya kan? Memberitahukan suatu perkara, ataukah dia sedang menubuatkan hal yang belum terjadi? Tetapi karena kalau abang-abang udah dengar, karena nubuatan itu sifatnya ya dan amin, maka nabi-nabi terkadang itu berkata di dalam benar-benar berkata seakan-akan hal itu telah terjadi, karena yang mereka katakan ini hal yang dari Tuhan. Tuhan itu tidak terkungkung ruang dan waktu. Maka jika sekarang katakan telah lahir, yang itu lebih benar seakan anak itu telah lahir. Jangan terlalu putar Bang. Saya ikuti Abang aja kalau begitu. Kalau nubuatan menurut Anda ini nubuatan untuk Yesus betul menurut Anda? Sebentar, kita jangan ke Yesus dulu. Ini nubuatan untuk Mesias. Itu aja dulu. Iya udah, Mesias itu kan iya. Kan gini loh. Ini anggaplah Anda ini ngikutin pemikiran rabbinik, ya kan? Enggak mengikuti siapa-siapa, saya hanya baca telah lahir artinya sudah ada yang lahir Bang. Enggak ngikutin siapa-siapa, ikuti bahasa Indonesia aja. Nah makanya kalau misalnya abang itu inilah tafsir kami, gitu loh. Inilah tafsir kami. Ya menurut abang di sini yang belum lahir akan lahir kan gitu ya. Betul. Nubuatan siapa nanti yang ada Bang? Mesias. Yesus. Yes. Oke, baik. Kalau Yesus kita cek. Apakah nanti kan namanya disebut orang ya? Jadi Yesus nanti akan namanya disebut orang penasehat ajaib. Betul ya Bang ya? Betul ya Bang?
Betul bang. Ya, kita cek apakah Yesus adalah penasihat ajaib waktu dia hidup. Coba abang terangkan. Ya, silakan. Wonderful Counselor itu ya, nasihat ajaib ya. Abang bisa buka di Kolose 2 ayat 3 sebenarnya. Jadi buka aja bang. Saya Coba ada yang bisa buka, baca aja bang di sana. saya baca aja ya. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Oke. Gitu. Jadi Yesus adalah penasihat ajaib bang ya. Ya, Boleh saya memberikan sanggahan dikit bang? boleh. Oke, kalau Yesus selama hidup dia penasihat ajaib, gitu, ajaibnya nasihatnya di mana bang? Kenapa? Kalau nasihatnya adalah ajaib, tentu orang-orang itu nggak ada yang membantahnya. Satu, Yudaisme aja waktu itu, Kayapas dan semuanya itu tidak setuju, bahkan menolak kehadirannya di muka bumi. Ajaibnya di mana? Dua, ketiga. Kalau nasihatnya ajaib, kita cek Paulus lah, orang yang banyak menentang nasihat ajaib Yesus. Bahkan nasihat-nasihat ajaib Yesus yang dibawakan oleh murid-murid dihabisi semua oleh Paulus. Mana ajaibnya bang? Silakan. Oke, kalau abang merasa bahwa nasihat-nasihatnya itu tidak ajaib, ini buktinya saya ada di sini bang, mengikuti semua nasihat Yesus. Oke. Tapi Kalaupun kenapa? ada yang gini loh bang, silakan, Bang. nasihat ajaib ya banyak tidak, walaupun nasihatnya bagus, tidak semua orang bisa akan ikut. Bang, kita cek dulu apa arti ajaib bang. Ajaib itu bang, coba ada KBBI, ajaib itu artinya bang, itu tidak bisa dibantah oleh orang, bahkan cenderung selalu berada di depan, paling benar dia gitu ya. Itu ya bang ya, ajaib artinya itu nggak mungkin, mustahil, tapi jadi gitu barang. Nah kalau dia ajaib, mestinya nggak ada orang yang membangkang. Banyak orang yang membangkang bang. Ya, Bapak tak kenal Paulus kan, Saulus waktu itu. ya, yang Ya kalau dia ajaib, mestinya Paulus juga ajaib dong. Nggak mungkin dia menganiaya semuanya, bahkan membunuh bang. Ya kita diskusi di sini aja dulu. kita diskusi dulu. Iya, sampai di penasihat ajaib. Jadi kita berbeda pendapat di sini, oke? Gak apa-apa, kita berbeda. Oke, baik. Ya. Lanjut yang kedua ya bang. Oke, lanjut. Allah yang perkasa. Apakah Anda setuju kalau Yesus waktu dia hidup Allah yang perkasa? Ya, Di mana bang alasannya? Silakan. bentar. Saya lihat dulu ayatnya. Bentar ya. Ya silakan. Mighty God ya. Itu di dalam Ibrani 1 ayat 8. Coba dibaca aja bang. Ada yang bisa bantu? Ibrani 1:8. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ini kepada sang anak. Itu Yesus sendiri. Ini Allah yang perkasa loh Yesus ini bang. Selama dia hidup di dunia dia Allah yang perkasa bang. Ya, sang firman adalah Allah yang perkasa. Bagaimana mungkin dia perkasa bang? Kalau banyak keterbatasan bang, dia bisa tidur, dia mandi, dia dari Tapi kecil. Allahnya perkasa. Nggak bisa perkasa dia bang. Dia manusia loh bang. Mana ada manusia perkasa bang? Maka, oke, itu bagus. Saya pegang itu ya. Ya, Tidak silakan. ada manusia yang disebut Allah perkasa. Tidak ada. Benar nggak? Tidak ada. Tidak ada. Maka yang tadi Anda maksudkan, yang telah lahir itu pun juga manusia. Maka tidak bisa dia disebut perkasa. Nah ini saya ikuti abang aja untuk Yesus Nggak ini. bisa dong. Saya pegang dulu nih perkataan abang. Lah jangan bolak-balik dulu gitu loh. Saya pegang dulu perkataan abang. Oke, ini saya simpan ya. Iya ini dulu ke Yesus dulu aja, ke Yesus. Enggak besar. Saya akan pegang perkataan ini. Statement dari abang. Pertanyaan ini bagus sekali. Jika seorang manusia menurut abang tidak bisa disebut Allah yang perkasa, maka yang telah lahir dan disebut Allah perkasa di zamannya saya itu pun gagal untuk disebut Allah yang perkasa. Ya silakan menggagalkan sendiri ini, Pak. Ini punya abang, bukan punya saya. Apa? Makanya justru itu ya. Ini mohon maaf bang. Ini sebenarnya abang ini mau ke kiri juga salah, mau ke kanan juga salah gitu loh. Enggak, saya pasti ke kanan. Ya ayo kita ke kanan, jangan ke kiri lagi gitu loh. Sekarang kita ke Yesus, Allah yang perkasa kata Yesus, kan gitu. Mari kita cek. Tidak ada manusia di muka bumi yang pernah ada di muka bumi termasuk Yesus dikatakan Allah perkasa karena dia manusia bang.
Gagal kan untuk nubuatan untuk Yesus kalau Allah perkasa itu Yesus? Gagal. Tidak ada satupun Kristen di muka bumi ini bisa membuktikan selama Yesus hidup di dunia 33 tahun setengah dia adalah Allah perkasa. Tidak ada bukti. Bagi Anda kan enggak, bagi kami kan iya. Kalau begitu Anda membantah Yesus. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Perkasanya di mana? Nah, karena itulah dia gimana? satu dengan Bapa. Gimana? Kehendak Bapa. Bro, janganlah melawan Yesus. Yesus berkata loh, Yohanes 5:30 itu loh. Oke. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Perkasanya di mana? Betul. Nah kalau mau begitu nggak perkasa dong. Enggak dong, itu perkasa dong. Perkasa bagaimana nggak bisa berbuat apa-apa, Bang? Kehendak pakai Allah. pakai dalil. Semua kehendaknya adalah kehendak Allah itu perkasa. Jangan asumsi, Nggak bisa. Kalau asumsi. Ini dari tadi, yang asumsi itu justru yang teman-teman. Asumsinya saya ngomong. Berdasarkan dalil, Pak. Kalau nih, saya berkata nih ya, Anda kan mengatakan Yesus Allah perkasa. Saya kasih data satu. Yohanes 5:30. Apakah Yohanes 5:30 di situ Yesus perkasa? Coba tampilkan dulu deh. Yohanes 5:30. Coba teman-teman tampilkan dulu. Yohanes 5:30. Apakah di sini Yesus perkasa? Perkasa. Dari mana perkasanya? Coba dibaca. Perkasa. Coba ditampilkan dulu, ada yang bisa saya screen gitu. Ya, aku Yohanes tidak 5:30. buat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dengan dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, bagaimana mungkin dia perkasa kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, Bang? Oh, dia kehendaknya kehendak Bapa. Ya berarti dia nggak perkasa dong, karena dia harus mengikuti kehendak Bapa. Karena dia dan Bapa satu kehendak. Disitulah dia memiliki kehendak Allah. Yang perkasa di sini Bapa apa Yesus? Satu. Dari mana hubungannya satu? Bapa nggak punya tubuh, Yesus punya tubuh, bro. Satu hakikat. Hakikatnya yang bagaimana? Tangan. Ngerti nggak sih arti hakikat, Bang? Ngertilah. Oke, baik. Kalau Yesus dan Bapa satu hakikat, Anda keliru besar. Hakikat itu artinya adalah, dengerin dulu Bang. Soalnya gini, Kalau saya suka dengan perkataan Anda sebenarnya. Ini kan ayat saya. Iya. Anda berkata seperti itu. Nah, dari tadi premis teman-teman bahwa ini tidak mungkin untuk Yesus, benar kan? Karena nah, ini ya kita cek satu-satu kata-katanya kan. Kita cek satu-satu nih. Kita Iya, cek satu-satu nih. silakan. Nah, makanya tadi menurut Abang ya, ini tidak mungkin untuk Yesus karena menurut abang-abang Yesus itu tidak perkasa, Iya. ya kan? Mana Tidak ada Coba sebutkan perkasaannya Yesus. Kalau dia Allah perkasa selama ada di muka bumi, apa kemaha perkasaannya di mana? alam pun tunduk kepada Dia. Dari mana mungkin tunduk sama dia? Orang dia dalam masih kecil juga nggak mungkin dia tunduk, Bang. Orang alam sudah ada kok. Gimana? Ketika dia bersama murid-muridnya di kapal, dia menunjukkan badai. Alam pun tunduk oleh Dia. Oke, tunduk. Oke. Yang kedua, dia bangkit. Ya, Jangan kebangkit dulu. Ini belum masih hidup dulu. perkasa dong, Bang. Oh, bangkit perkasa. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan, Bang. Aduh. Kisah para Rasul baca, Bang. Itu Kisah para Rasul. lagi nih. Oke, siap. Itu ada gini, Bang. Ada 3 yang membangkitkan, yaitu Baca dulu, Bang, Kisah para Rasul. Sebentar. Kuasa Sang Bapa, kuasa Sang Firman, dan kuasa Roh Kudus. Dan Dia adalah Sang Firman itu sendiri. Ya, benar, Kisah Bang. para Rasul 2:32 baca dulu, Bang. Sebentar, Bang. Baca, Bang. Kisah para Rasul 2:32, Bang. Nggak mungkin dibangkit sendiri, Bang. Ini kan zombie bangkit sendiri, Bang. Mohon maaf. Kisah nih. berapa, Bang? Kisah para Rasul 2:32. Kisah 2 ayat 32. Oke, ini aku baca nih ya. Ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, itu dibangkitkan, Bang. Ya, Bang. Nggak bangkit Ya, sendiri Bang. kan? Kemanusiaannya dibangkitkan. Nah, ngeles lagi, Bang. Nah, memang dia manusia kan? Ya, kemarin kan ada kemanusiaan, ada Allah, Bang. Di mana ada Allahnya Yesus, Bang? Nah, itu kan abang nggak percaya. Makanya saya kalau ngomong cuma. Biasa sekarang begini, Bang. Tolong tunjuk. Kan Allah itu kan Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya sekarang Bapak bro tunjukkan di mana Allah di dalam diri Yesus. Berada di mana dia? Sebentar, Bang, saya lihat dulu. Ya, di mana dia berada? Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, Bang. Tunjukin posisinya di mana itu Allah dalam diri Yesus.
Apakah ada di perutnya, apakah ada di kepalanya? Dengan daging itu, dia sudah manunggalin, Bang. Gini Bang ya, dengerin dulu Bang. Jadi gini bang, Ya. bertanya di manakah ada Allah di dalam tubuh Yesus? Iya, ya, posisinya di mana? Di Ya. kepala kah? Ah. Itu seperti ini bang, seperti ketika api bersatu dengan besi, itu sudah manunggalin. Maksudnya meninggalnya apa Bang? Ya, manunggalin itu bersatu. Menyatu di mana? Semua sendi di dalam diri ada. Dia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Berarti Yesus 200%. Ya, Yakin? sebagaimana gini ya bang, Bang? sebagaimana kalau saya tunjukkan ke abang satu segitiga yang berwarna hijau, 100% berwarna hijau dan 100% berbentuk segitiga. Segitiganya di mana? Ini segitiganya. Yang hijaunya yang mana? Ya seluruhnya. Analogi Anda bagus juga ya. Ya, Itu bisa nggak saya mengatakan analogi Anda itu mempersulit Anda sendiri loh? ya mungkin saya kan cuma mendekati bang, biar mengerti. Jadi begini bang, Iya, gimana? ketika abang berkata Quran itu firman Allahnya di mana? Nggak usah kesana dulu Bang, ya saya dulu nih. Itu sama persis, karena Nggak sama nih, nggak. Quran itu Nggak usah beranalogi Al-Quran, nggak kena Bang. Quran itu binatur kertas yang adalah makhluk dan ngaturnya itu adalah kodim. Terus Yesusnya yang mana? Yang kertas? Apa tuh? Jangan beranalogi, nanti saya bawa ke kertas lagi Yesus. Jawab. Yang Hah? mana? Yang mana? Yang mana apa? Kalau yang kertas kan pasti makhluk bang. Nah, terus Yesusnya yang mana? Apa tuh bang? Lu analogi ke kertas kan sama tulisan, Yesus yang mana? Yang kertas gitu. Di kertas sama daging bang. Kertas sama daging. Ya makanya nggak apple to apple analogi Anda bro. Ya, itulah. Oke, baik. Apple to apple-nya di mana? Yesus 100% Allah, 100% manusia. Al-Quran adalah tertulis di kertas. Bagaimana? 100% makhluk, 100% kodim. Quran itu makhluk atau bukan? Oke, sekarang 100% makhluk, 100% apa tadi? Kodim. Kodim. Anda bawa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan gitu ya? Ya, 100%. Oke, baik. Yang mana Yesus yang ada di sana? Apakah yang kertas apa yang bukan? Sudah manunggalin. Yang mana yang Yesus di situ? Karena ada dua terpisah. Enggak, manunggalin. Apakah Yesus yang kertasnya? Apakah Yesus yang kertasnya? Yang sia-sia, sudah Ya karena Anda membawa analogi yang nggak nyambung. nyambung. Oke, nyambungnya di mana? Ayo kita bahas lagi. Gini bang, sekarang gini bang, saya tanya ke anda, saya tanya ke anda gini, saya tanya ke anda gini, kalau seumpamanya saya bakar kertas ini, apakah saya membakar firman Allah? Ya tertulis di situ. Ya kenapa Anda membakar tulisan? Ya udah, sama. Kalau saya bunuh Yesusnya, digebuk-gebukin, dipukul, yang saya pukul kan dagingnya, Allahnya kan nggak saya pukul. Allahnya di mana? Allahnya di mana waktu Yesus dipukul? Ya anda kalau tanya ke saya, ya dia sudah manunggalin. Manunggalin maksudnya apa sih? Manunggalin itu bersatu. Jadi Allahnya ikut kepukul? Enggak lah. Lo kan bersatu. Loh, Campur itu manunggal itu. enggak dong. Yang terpukul itu kan makhluk bang. Makhluk. Terus di dalam makhluk ini ada Allah gitu. Betul. Karena itu kan gini bang, ketika saya bakar, sini bang, ini abang, ini abang. Kalau Yesus manunggaling dengan Allah, kenapa Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapakmu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku? Kenapa jadi begitu? Kalau manunggaling kan nggak mesti Yesus kayak begitu, karena udah bersatu. Tapi Yesus masih mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ayo jawab. Anda bersatu, Anda berkata seakan-akan Yesus itu manunggalin dengan Bapa. Itu nggak saya katakan Ya seperti itu itu. bukan, itu kan kata kamu Yesus manunggaling gimana sih? Kamu kan yang mengatakan Yesus manunggaling. Terus Ubi tanya, kalau Yesus manunggaling sama Bapaknya menjadi satu dengan Bapak, kenapa Yesus masih mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu? Saya nggak bilang dia manunggalin dengan Bapa. Nah, Firman itu adalah Allah, Bu. Firman itu adalah Allah. Jadi bukan. Aku benerin dulu ya. Firman itu daftar Elohim. Semua juga mengakui itu. Umat Kristen juga mengakui kalau firman itu bukan Allah, tapi perkataan Allah. Jadi jangan begitu masuk ke sini langsung keluar ini bisa saya patahkan dengan sebentar saja. Ya, jangan kayak begitu. Jangan sombong diduluin. Ya, ternyata diskusinya nggak benar. Diskusinya nggak pakai dalil, asumsi doang.
Begitu loh. Nah ini sekarang Pak Bima sudah menunjukkan perisai Trinitas. Tolong jelaskan perisai Trinitas ini. Jadi udah ke Trinitas kita, udah nggak di ini lagi, ya saya lagi. Karena ya saya belum selesai ya saya gua. Belum, masih panjang. Belum selesai kita ya saya ini. Kita tadi baru bilang bahwa di mana dia Allah yang perkasa. Allah perkasa ya. Sekarang ini. Tapi tadi larinya itu begini Bang, dari Kejadian sampai Maleakhi, ya, adakah seseorang itu yang bisa bangkit dengan sendirinya? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nggak ada. Kebanyakan orang itu apa? Dibangkitkan. Paulus itu membangkitkan orang. Di mana Bang? Ada mediasinya, yaitu Di mana? Paulus katanya ya saya Saya kasih contoh dulu. Biarin. Di mana? Yesus itu pernah membangkitkan orang. Tapi di mana? ada mediatornya, yaitu ada manusia yang membangkitkan. Nggak pernah Abang dari Kejadian sampai Maleakhi tiba-tiba kubur terguling dan orang itu langsung bangun. Nggak pernah. Oke. Jadi dengan dasar itu Anda mengatakan Yesus Allah perkasa gitu ya? Oke. Ya. Dasar apa lagi Bang? Tambahkan lagi, banyakin Bang. Apa lagi? Saya banyakin Yesus. Iya banyakin, silakan. Ada alam semesta tunduk dengan dia tuh. Yesus menenangkan. Banyakin aja Bang. Nanti saya banyakin juga kekurangannya ya. Ya nggak apa-apa. Boleh. Saya lihat dulu ayatnya Bang ya. Iya lihat ya Bang. Baik-baik, santai aja. Santai aja ya. Kita mau dengerin ini. Matius 8 ayat 18 itu. Apa itu Bang? 23 deh, 23 sampai 27. 24 sekonyong-konyong mengamuk-amuklah yang ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Sekian. Boleh baca dulu. Kok Tuhan tidur? Ya nggak apa-apa, kan manusianya bisa tidur. Nggak apa-apa. Ya, boleh-boleh aja. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Matius berapa? Matius 26 deh. Matius 8 ayat 26 deh. Coba dibaca. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. 28. Matius 8 ayat 26. 826. Ya. Nggak apa-apa, ikuti aja dulu. 1, membangkitkan orang mati. 2, alam tunduk. Apalagi Bang? Dia bangkit sendiri. Itu Bangkit udah pasti. sendiri. Oke, nggak apa-apa. Ya kan? Apalagi? Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Oke, menghardik danau angin. itu menjadi. Oke. Ya. Jadi alam tunduk. Apalagi Bang? Dia tunduk Bang. Apalagi selain menghardik angin, apalagi? Udahlah itu dulu deh Bang. Cuma 2 ya. Ya oke. Kalau kira-kira saya berikan kekurangan Yesus yang begitu banyak gimana Bang? Ya boleh silakan. Oke, 1. Tadi kan Yohanes 5:30 udah ya. Itu saya kelebihan malah. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya loh. Allah. Hah? Kehendaknya adalah kehendak Allah. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Orang Yesus ngomong kok. Badan kamu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kok saya ini ngomongin Yesus kok ngomong Nggak saya. ada badan-badan. kamu dan pikiranmu. Bro, dengerin. Pikiranmu itu satu kehendak. Jangan bawa saya. Ini ngomongin Allah perkasa loh. Iya, perkasa. Jangan contohin ke manusia. Sang firman memang tidak bisa berbuat apa-apa Oke. karena kehendaknya itu adalah kehendak Allah. Kalau dia tidak bisa, dengerin baik-baik. Kalau dia tidak bisa berbuat apakah masih bisa dikatakan perkasa? Karena kehendaknya adalah kehendak Allah. Enggak, jawab aja. Enggak. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, apakah masih bisa dikatakan perkasa? Dia bukan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Ya orang yang ngomong sendiri kok dibantah sih Pak, yang tertulis kok. nggak bisa. Ini Anda lawan Bible sendiri loh. Ya terserah abang sih. Abang kan sih yang menafsir. Saya kan Saya nggak menafsir, orang saya baca doang kok. makanya itu pemahamannya salah. Jadi di sini salah tulis. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, salah tulis. Mana abang salah? Apa arti tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Apa artinya tuh? Kehendaknya adalah kehendak Allah. Tidak bisa berbuat Jadi dia apa-apa. tidak punya kehendak sendiri. Jadi Yesus nggak punya kehendak sendiri. Dia satu kehendak dengan Allah. Satu kehendak dengan Bapa gitu, dengan Allah. Yakin? Ya, yakin. Yakin. Dan tidak bisa berbuat apa-apa siapa? Aku baca dulu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa kehendak siapa? Kehendak siapa? Kehendak manusianya. Ya, Nah terus yang bisa berbuat apa-apa kehendak yang mana? kehendak Yesus ini. Bergabung dalam satu Yesus.
ada yang tidak bisa berbuat, ada yang bisa berbuat, bergabung satu. Misalnya begini bang, Bermisal lagi. misalnya ini saya kasih tahu nih bang, saya kasih gimana? tahu. Ketika dia ingin disalibkan bang, ya, ini saya kasih tahu nih, ya. Ketika dia ingin disalibkan, di situ dia merasa takut, ya wajar, kemanusiaannya merasa takut. Nggak usah lari ke sana dulu, ini dulu yang 530. Ini satu konteks bang, ini satu konteks. Bisa nggak saat itu Yesus bilang, oh saya nggak mau, bisa nggak? Bisa. Tetapi yang dia lakukan adalah biarlah yang apa yang menjadi kehendakmu yang jadi. Maka dia mengikuti seluruh kehendak Allah. Malah saya melihat bahwa ayat ini adalah kekuatan, bukanlah sebagai satu kekurangan. Kekuatan apa kekonyolan, Bang? Ya terserah bang sih kalau mau bilang begitu. Kalau saya bilang sih ini Baik. saya melihat. Jangan ditutup dulu coba ya, Yohanes 5:30 ya. Ya, Anda kita ngomongin Yohanes 5:30, Anda lari ke penyaliban. Gini bang, di dalam diri Yesus menurut Anda kan, manusianya tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tapi kealahannya bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Jadi ada dua yang ngatur di situ. Satu yang tidak bisa berbuat apa-apa, satu berbuat apa-apa, tapi menyatu kan gitu ya bang ya. Ya. Sekarang pertanyaannya, yang mana yang dominan? Bisa berbuat apa-apakah atau tidak bisa berbuat apa-apakah? Yang mana yang dominan? Menyatu loh ini. Begini bang. Gimana itu? Misalnya begini bang. Ya, Kehendaknya itu adalah kehendak Bapa, seperti itu. Itulah yang paling mudah. Jadi saya melihatnya itu sebagai suatu kelebihan. Karena kalau kehendak Bapa, bang. Sebentar. Ya. Karena tidak ada satu nabi pun, saya katakan, bahkan Musa, yang satu kehendak dengan Bapa. Oke, baik. Jangan nggak usah ke Nabi Musa deh, ke Yesus aja, nggak usah muter. Saya kasih contoh aja bang. Nggak usah dikasih contoh, saya nggak perlu dikasih contoh. Saya ngerti kok, saya orang. Tidak ada satu nabi pun. Nggak usah melebar, ini aja. Sekarang to the point bahwa di dalam diri Yesus. Saya nggak suka bang. Ini kayaknya saya belum jelaskan apa udah. Anda larinya ke Nabi Musa, ini ngomongin Yesus. Saya menjelaskan, mengkomparasikan. Nggak perlu bang, nggak nyambung. Tidak ada satu orang nabi pun yang satu kehendak dengan Bapa. Ya terserah Anda itu. Sekarang kembali ke sini. Di dalam diri Yesus, Anda setuju dulu nih. Badannya ini, manusianya ini nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, betul kan? Betul ya. Ya. Terus di dalam dirinya juga ada kealahan, bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Dan itu satu kehendak dengan Bapa. Kalau dia satu kehendak, apakah Bapak tidak pernah berkehendak dari dirinya sendiri? Pernah. Bapak berkehendak lewat Yesus, Pak. Tapi Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi di sini berantem nih, berdua nih berantem. Enggak lah. Enggak kayak gimana? Bapak, Coba. satu kehendak, Pak. Dengerin bang, saya dulu ngomong dong, Anda dari tadi. Aduh, saya males. Begini Pak Andi. Ini kan Anda yang ngomong terus loh, saya berdikit loh ngomongnya. Masalahnya Anda ini tidak sesuai dengan pemahaman kami, tapi Anda memaksakan seakan-akan itu. Bukan memaksakan, ini faktanya tertulis di Yohanes 5:30. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, tapi Bapa bisa berbuat apa-apa. Kehendak Bapa adalah kehendak Dia. Oke, kehendak Dia. Oke. Tapi kenapa Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa? Ya, karena kehendaknya adalah kehendak Bapa. Kehendak Bapak bisa, kehendak Bapak bisa berbuat apa-apa nggak? Ya. Yesus, kehendak Yesus apa? Udah Anda selesaikan dulu. Kehendak Yesus, bro, kehendak Yesus tidak bisa. Dengerin dulu ya. Yang perkasa ini, kalau dengerin dulu Pak. Iya, masih ala perkasa ini. Sebentar, saya suka tadi pemikiran Anda, ya kan? Kalau Yesus bukan Allah yang perkasa, ya selesai. Ini. Ya sekarang ini bang, dengerin dulu, jangan dipotong. Sebentar. Ya silakan. Saya mau katakan, tadi kan Anda bilang tidak ada manusia di kolong langit ini pun yang bisa disebut Allah yang perkasa. Itu bagus sekali, ya kan? Itu menurut Anda itu bagus. Saya bisa stop dengan Anda di situ. Kalau menurut Anda Yesus tidak mungkin, ini tidak mungkin untuk Yesus karena tidak bisa. Dia tidak bisa disebut Allah yang perkasa, maka semua yang telah lahir yang dikatakan oleh Nabi Yesaya itu pun gagal. Ini bang ya, kita lagi Yohanes 5:30 jelas. Dengerin dulu ya bang.
Saya itu kalau diskusi pendek-pendek loh, cepat dimengerti. Saya dulu ngomong Bang, baru abang jawab. Di dalam diri Yesus itu, Yesus ini nih sendiri nih, sebagai manusia nih, dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yang bisa berbuat apa-apa di sini adalah Bapa. Kan begitu ya? Billy ya? Coba Anda terangkan. Makanya nggak suka Anda setengah-setengah begini. Anda selesaikan aja dulu. Itu Yohanes 5:30 itu Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia, kan gitu. Nah sekarang di mana kemaha perkasaannya Yesus sebagai Allah? Dia sendiri berkata begitu, tidak bisa berbuat apa-apa. Coba jawab. Justru di sinilah saya melihat sebagai suatu kelebihan. Karena kehendaknya adalah kehendak Allah dan bukan kehendak manusia. Itu di jawaban saya. Yesus manusia kan? Bro. Nanti saya menyampaikan dulu pesan nih sama Giga, pesan dari Yesus ya. Ini di Yohanes 14 ayat 15, kata Yesus nih Bang Giga, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta pada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, jadi kata Yesus, kalau kamu cinta Yesus, kamu harus menuruti segala perintah Yesus gitu loh. Jangan Yesus udah mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, kamu justru menolak, membantah. Silakan Bang Andi. Muter-muter terus. Oke, itu dia di sana ya. Oke, udah. Sekarang tadi Anda membantah Yohanes 5:30. Oke, kita nggak terlalu berdebat lah. Tadi Anda mengatakan membangkitkan orang mati, alam tunduk kan gitu ya. Ini waktu hidup di dunia loh ya Bang ya. Ini belum mati loh Yesus ini. Yesus ini selama 0 tahun sampai di tiang salib dia tuh Allah perkasa dong. Menurut Yesaya 95 kan gitu ya. Oke. Waktu dia umur 1 hari baru lahir, dia Allah perkasa juga. Allah perkasa juga. Jadi sembah. Oke, baik. Allah perkasa juga. Apakah Allah perkasa ini bisa mencari makanan sendiri? Anda berbicara mengenai kemanusiaannya. Nah, emang dia manusia gimana? Ente ini umur sehari. Ya, makanya kita bedakan dia sebagai sang firman yang eksistensinya itu sudah ada. Enggak dong. Saya bicaranya itu jelas ya. Dia adalah Allah, tetapi dia adalah daging. Seperti itu. Waktu jadi umur waktu Yesus umur sehari, dia kan ini nubuatan untuk Yesus hidup di dunia loh ini. Mulai dari 0 hari, 1 hari sampai 33 tahun mati kan gitu. Nah saya tanya kepada Anda, kalau umur Yesus 1 hari ini dia adalah Allah perkasa, apakah Yesus mencari makanan sendiri atau disusui sama ibunya? Silakan jawab. Oke, dia tetap Allah perkasa. Oke. Ya, sebentar. Saya jelaskan dulu. Saya belum selesai. Makanya saya nggak sukanya begini nih. Sebelum dia dilahirkan dia sudah Allah perkasa. Ketika dia dilahirkan Allahnya itu tetap tidak hilang. Itu tetap ada di dalam. Apakah biarkanlah saya berkata-kata dan silakan saya. Ketika dia lahir, Allahnya itu tetap ada, bukan berarti hilang seperti itu. Jadi ketika Anda baru bertanya bahwa apakah dia tetap Allah yang perkasa, iya dia tetap Allah yang perkasa. Oke. Apakah Allahnya itu tidak hilang? Apakah Tapi ketika Anda berkata tapi dia mati, tetapi dia saya nggak kemati dulu, sebentar. Saya nggak kemati. Belum. Itu kan yang paling fatal. Saya belum ke sana, Bang. Baru umur sehari nih. Umur sehari kita omongin. Sebentar, Bang. Mati ini kan yang menurut teman-teman muslim ini kan yang paling fatal. Saya belum ke mati, baru umur sehari saya omongin. Sebentar. Nah. Biarkanlah. Kita langsung lompat aja ke... Jangan dulu ke sana, belum. Ini berstruktur, belum. Jangan dulu. Okay. Saya tanya kepada Anda ini. Jadi begini Bang, anggaplah Anda benar ya. Anggaplah ya saya ini bukan. Nggak bisa, Anda harus buktikan. Nggak bisa. Anda harus buktikan kalau Yesus itu Allah perkasa. Nah saya kasih contoh gitu loh ya. Sekarang nih dengerin dulu Bang. Anda nggak jawab. Waktu Yesus umur sehari, Anda mengatakan Yesus umur sehari itu dia juga Allah perkasa. Pertanyaan, apakah Allah perkasa ini tergantung kepada air susu ibunya? Apakah Allah perkasa demikian? Jawab aja.
kemanusiaannya, ya. Maka Berarti bukan Allah. saya pernah ditanyakan sebenarnya. Berarti umur sehari dia. Ditanyakan di dalam bait Allah sebentar saya. Berarti umur sehari Yesus bukan Allah perkasa. Sudah perkasa dia dari lahir, Pak. Berarti Allah perkasa bisa disusui sama ibunya. Betul. Itu kan kemanusiaannya. Allah perkasanya kemana? Allah perkasanya kemana? Tetap ada dalam dirinya. Berarti Karena itu ikut Allah perkasa ini menemani Yesus ya disusui sama ibunya, betul? Anda bernarasi dulu deh. Iya, tolong dijawab ya, jangan kemana-mana. Umur sehari yang kita omongin nih. Enggak. Saya nggak mau. Anda bernarasi aja. Iya, saya narasi dulu ya. Baik. Anda mengatakan Yesus itu adalah Allah perkasa. Sesuai saya 95 kan gitu ya. Selama hidup di dunia, saya tanya waktu umur sehari Yesus ini, apakah dia Allah perkasa? Jawaban Anda iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Allah perkasa di dalam diri Yesus ini begitu lemahnya, tergantung kepada air susu ibunya? Nah, silakan Anda beritahu kepada kami bahwa Allah perkasa yang Anda maksud itu tergantung air susu ibu. Silakan. Silakan Bang. Disinilah Anda sudah mencampurkan kemanusiaan dan kealahannya. Yang mencampurkan siapa? Anda sendiri. Saya mencampurkan gitu. Ya, Anda mencampurkan. Kalau dia berargumentasi bahwa Yesus Allah perkasa, Nah, makanya justru saya mau membuktikan kalau Yesus itu bukan Allah perkasa. ya berarti ya saya ini salah untuk semuanya. Justru ini mari kita cek apa benar apa iya gitu loh. Baru satu Anda udah Itu Anda tidak bisa berkata juga bahwa ya saya ini untuk orang-orang yang telah lahir. enggak juga, ini langsung Ini aja. tidak akan pernah terjadi. Nah sekarang Allah perkasa ini ada di dalam diri Yesus waktu hidup Yesus berumur 1 hari, betul? Betul? Allah perkasa di dalam diri Yesus waktu Allahnya itu tidak hilang. Oke, baik. Sejak lahir. Oke, baik. Apakah ibunya menyembah anaknya waktu umur sehari? Begini Bang, pertanyaan Anda ini pernah ditanyakan di dalam rumah ibadat, ya. Bagaimana mungkinkah Sang Mesias itu? Daud menyebut dia sebagai sang. Kok ke Daud sih? Sebentar, aduh, gue males banget. Gue lagi jelasin, Anda potong terus. Lagian ke Daud, siapa yang ngomongin Daud? Ini kan masih ada hubungannya, karena ini korelasinya sama pertanyaan Anda ini. Mana mungkin. Bang Giga, Ulangan pasal 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang diperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Silakan. Oke, sekarang ke umur 8 hari deh. Umur 8 hari aja deh, kita buktikan Yesus Allah perkasa apa enggak. Apakah Allah perkasa itu disunat? Enggak. Jawab bro, apakah Allah perkasa disunat 8 hari? Silakan bro, Allah perkasa disunat 8 hari, silakan. Yang perkasa yang nyunatnya. Ayo bro, Masih lebih perkasa Abudi punya anak. apakah waktu Yesus disunat pada 8 hari dia adalah Allah perkasa? Atau saya balik, apakah Allah perkasa disunat 8 hari? Silakan. Ini Bang, Ya, silakan. saya itu kasih tahu Anda kemanusiaannya iya disunat sesuai hukum Yahudi. Bagaimana itu sama juga sebagaimana Anda itu bisa membayangkan Quran Anda. Bagaimana mungkin Anda katakan dia kodim kalau itu bisa Membayangkan Quran saya. Jangan dulu, biarin. Wah, begini bro, dengerin baik-baik dulu bro. kodim. Bisa nggak? Bro, ini jangan lari kemana-mana. Bisa nggak itu saya katakan kodim? Bisa nggak? Nggak usah ke kodim, ini kok Koramil nggak ada ini. Udah nggak ada militer di sini. Harus. Karena Anda Ada kodim di sini Nggak ada kodim. Kodim di sini nggak ada. Ini Zoom. Seumpamanya ya kalau saya katakan bahwa maaf ya, ini minta maaf ya, ini cuma perumpamaan. Seumpamanya saya katakan bahwa Quran itu Anda bisa jawab nggak sih kenapa kita nggak membahas Al-Quran ini? Jawab, saya mau bahas Quran. Jadi begini Bang, Ayat berapa Anda mau bahas? Bisa baca?
Nggak bisa. Ya udah nggak usah bahas kalau nggak bisa baca. Ya udah. Sekarang Tapi gini bro. bagaimana begini bang? Kita buktikan sekarang Yesus ini adalah Allah perkasa. Kita buktikan. Sekarang waktu dia disunat, waktu dia disunat 8 hari, apakah dia Allah perkasa yang disunat? Dari tadi Allah perkasa gak tamat. Udah dia jawab berkali-kali bang. Pakai dalil makanya. Makanya pakai dalil. Saya pakai dalil loh, itu disunat 8 hari. Iya benar. Coba Kita juga mengakui dia disunat. biasakan kalau debat itu pakai dalil. Jadi jangan bikin netizen itu bosan gitu loh dengan asumsi. Pakai dalil dong. Ya. Jadi begini bang. Begini bang. Karena itu abang, saya tadi bilang kemanusiaannya ya kemanusiaannya. Katanya Allah perkasa kemanusiaannya. Loh, firman itu kan perkasa bang. Yesus kan Allah perkasa toh? Iya. Oke. Ya kan disebut orang seperti Yesus Allah perkasa. Berarti Allah perkasa disunat betul? Dibagi lagi. Dibagikan. Yesus itu Allah perkasa. Sesuai saya 95, Yesus itu Allah perkasa. Pertanyaannya, apakah Allah perkasa disunat 8 hari? Nah, saya tanya balik ke abang. Lu kok nanya balik? Ya harus. Soalnya Kenapa? abang bisa membayangkan agama abang, tapi abang tidak bisa. Enggak, ini saya ikuti maunya Anda loh. Justru itu saya udah katakan, bagi kami dia Allah yang perkasa. Kalau bagi abang bukan ya sudah. Enggak, saya tanya Anda bener enggak? Masuk akal enggak Allah perkasa disunat? Kemanusiaannya iya. Allah perkasanya kemana? Waktu disunat? Bisa. Apakah bisa? Kalau misalnya gini bang, ayat Quran itu kalau saya injak, Ke Quran lagi. Quran itu kalau saya injak tetap suci nggak? Sekarang begini bang, Quran itu saya kenapa lari ke Al-Quran ini? jawab. Anda jawab. Saya nggak mau jawab, muter-muter nanti. Nggak bisa. Nanti, kalau mau khusus ke Al-Quran. Ya atau tidak? Anda jawab ya atau tidak. Kalau Quran itu saya injak dia tetap suci nggak? Kalau lu jadinya lu di penjara, ditangkap polisi. Sebentar. Kalau lu injak sebentar. Aduh. Kalau lu injak Al-Quran. Kalau lu injak Al-Quran, lu videoin, lu ditangkap polisi. Selesai. Saya kan cuma bilang perumpamaan. Ya udah, nggak usah umpama di sini, langsung ke poin aja. Tapi bisa kan? Enggak, Tapi tetap bisa kan? suci. Jawabannya tetap suci. Jawabannya tetap suci. Ya sudah. Kenapa? Bagaimana mungkinkah sesuatu yang bisa saya injak itu bisa suci, tetap suci? Karena firman Allah itu tetap suci. Mau saya apain itu tetap suci. Maaf ya. Seumpamanya nih, ada kotoran jatuh di atas Quran, tetap suci. Begitupun juga dengan Yesus. Terus apa hubungannya? Anda mengatakan Yesus itu Allah perkasa kan? Sekarang saya tanya, waktu dia disunat, apakah dia Allah perkasa? Anda nggak mau jawab. Jawab misalnya bang. Apa yang dijawab? Sekarang Allah perkasa nggak disunat? Sebentar bang, yang lain dulu. Ini belum kelar saya. Allah perkasa disunat apa tidak? Jawab bang. Ini kan nubuatan Mesias. Iya, Allah perkasa. Jawab aja, Allah perkasa disunat apa tidak? Nggak bisa bang. Begini bang. Ini kan nubuatannya kan untuk Mesias, ya. Mesias itu kan seorang anak. Ditulisnya kan seorang anak, benar nggak? Seorang anak. Seorang anak yang akan disebut Allah perkasa. Betul atau tidak? Ya disebut Allah perkasa Yesus kan? Sebentar bang. Saya belum selesai. Maka tadi saya malas bang. Saya jadi lupa tadi. Seorang anak yang akan, kalau dia mau perkasa dari awal sampai habis, ya, maka anak ini bukan anak yang lahir, jangan anak yang lahir. Ditulisnya mungkin telah lahir seorang manusia super atau misalnya malaikat. Kenapa lu rubah-rubah lagi sih yang tertulis? Nah, makanya karena standar. Sekarang ini kembali ke topik. Yesus ini Allah perkasa. Udah. Sekarang saya mau tanya ke abang. Kalau lu nanya lagi. Siapa? Sebentar, saya mau tanya ke abang. Menurut abang ini siapa yang telah lahir? Karena saya ikutin tadi, Yesus kan belum tanda. Nggak bisa, standar ini saya kasih ke abang. Menurut Kenapa lagi mundur lagi sih? Nggak bisa. Menurut abang ini siapa? Saya nggak tahu. Ya udah, artinya tidak ada satu manusia pun yang pernah menggenapi nubuatan ini. Oke, sekarang iya, saya ikuti Anda loh. Yesus kan yang lahir di sini. Ya, artinya abang begini bang. Anda yang mundur nih, Presentasi bang, besok saya ada ini. Begini bang, Anda yang mundur nih.
Mau mundur. Iya, enggak, soalnya saya harus siapin presentasi bang buat besok. Mbak, Anda mau mundur ini saya 95. Ya, Bapak saya mundur. Oh, Karena belum ini Raja Damai belum loh. Ini, Bang. Bapak yang kekal Raja Damai. Belum lagi Raja Damai bang. Bapak yang kekal sama Yesus. Raja Damai belum. Panjang ini. makanya justru karena Sekarang ke Raja Damai aja deh. begini Raja Damai. bang, sebentar. Karena apa tadi? Pemahaman abang mengenai Allah yang perkasa ini menurut saya itu tidak masuk akal. Kalau Pemahaman. Saya bertanya kok, kan Anda mengatakan Yesus itu Allah perkasa. sabar dulu, saya belum selesai nih abang Hendy ya. Kalau Anda mau ngomong, Anda ngomong dulu biar Ya, saya ngomong dulu ya, saya ngomong dulu. Dengerin ya. Anda tadi mengatakan Yesus itu Allah perkasa. Dinubuatkan Yesaya 956. Bukti Yesus Allah perkasa, Anda beri contoh tadi 2. Ya, bisa membangkitkan orang mati, menundukkan alam. Saya beri kelemahannya. Waktu umur sehari, Anda nggak bisa membuktikan kalau dia Allah perkasa. Waktu disunat, Karena dia lagian itu perikopnya aja bukan tentang kekuasaan Yesus, itu tentang 2 orang kerasukan yang disembuhkan. nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa, ikutin aja sih. Apapun yang dia pakai dia mentok sendiri kok. Saya tuh orangnya Karena suka. udah enggak perikopnya aja udah bicara lain itu. Nah, Dan sekarang- itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan siapa? Matius. Iya, nggak apa-apa, nggak Siapa? apa-apa. Sekarang waktu dia disunat umur 8 hari, Anda nggak mau menjawab. Itu manusianya yang disunat. Pertanyaan saya, Allah perkasanya kemana waktu manusianya disunat? Ayo buktikan kalau Yesus Allah perkasa waktu hidup. Mana buktinya? Abang lari ke sana kemari, Al-Quran lah, apalah, Daud lah, Musa lah. Ayolah bang, buktikan kepada kami di sini, di mana Allah perkasanya Yesus waktu Yesus disunat 8 hari. Di mana Allah perkasanya? Silakan. ini terlalu klise, pernah ditanyakan 2000 tahun yang lalu. Ya, Makanya terus jawabannya apa? dia abang nggak mau. Jawabannya apa? Jawabannya ya waktu itu, makanya tadi saya mau jelaskan abang potong terus potong. Silakan dijawab. Ya, ini tadi saya jadi lupa lagi. Begini loh abang, karena standar abang ya, abang ini mencoba mendeskripsikan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau abang bilang seperti itu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menggenapi nubuatan ini. Termasuk standar abang itu, raja siapapun yang pernah lahir tidak bisa, karena dia lemah. Iya kan? Makanya saya bilang kemanusiaannya itu memang disunat, memang harus disunat dia. Ya, waktu manusia disunat, waktu manusianya iya. Kan dia disunat, bukan Waktu, iya, waktu manusia perkasanya di mana? Jawab aja. Saya sudah tunjukkan. Jawab nggak? Bang, dia menurut Waktu dengerin pertanyaannya dulu, waktu pertanyaan. Bang. Waktu manusianya disunat 8 hari, Allah perkasanya kemana? Ayo jawab itu aja. Apakah minggir dulu, ngopi dulu, habis disunat gabung lagi gitu? Ayo jawab. sunat itu adalah suatu keharusan. Saya nggak nanya tujuan sunat. Waktu disunat 8 hari, Allah perkasanya kemana? Anda ngotot sih, saya kan belum menjawab. Dia jawab. Justru saya mau jawab, Anda potong terus. Ya, nggak pernah jawab kok. Silakan jawab. Allah perkasanya kemana waktu disunat? Masih ada di dalam dirinya. Dia Masih ada dalam dirinya, udah oke. Berarti Allah perkasa menemani badannya Yesus disunat, betul? Ada di situ. Allahnya itu tidak hilang dari kemanusiaan. Saya nggak pernah mengatakan hilang. Justru saya mau memperkuat argumentasi Anda Oke. bahwa Yesus waktu disunat Allah perkasa ada di situ, betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Makasih bang. gantian bisa. Ya, sekarang lanjut. Susah lo lawan gue lo. Nah, lanjut. Enggak, jangan, dia kan udah mereka tuh dia tuh udah muter-muter, jangan dibawa muter-muter lagi Bang Hendy, kasih dalil aja. Biarin kalau kita kasih dalil nggak apa-apa, biar dia bantah sendiri, dalilnya lebih dibantah, lebih Yesus tuh lebih mengecam gitu loh. Karena tadi di Wahyu pasal itu sudah dikatakan jangan menambah-nambahkan dan jangan mengurangi. Nah gitu loh. Jadi jangan kitab kalian tuh kalian tafsirkan sendiri. Pada saat umat Islam, teman-teman Muslim menyampaikan isi dari Bible,
dikatakan menafsirkan. Justru yang menafsirkan itu adalah teman-teman Kristen, begitu loh. Jadi kalau nggak menggunakan dalil, mau debat apa, mau muter-muter sampai pagi, begitu loh. Ini bukan debat, namanya kalau nggak pakai dalil, debat itu harus selalu menggunakan pertama ilmu, kedua logika, ketiga dalil, data. Kalau cuma muter-muter, jualan asumsi aja, gitu loh. Nggak akan ada sampai-sampainya, nggak akan ada ketemu titiknya. Tadi kalau nggak salah Bang Andi ya, dari pertama ditanya apa sih Raja Damai, terus apa? Raja Damai pertama dulu adalah penasihat ajaib. Ajaibnya di mana nasihatnya? Itu kan muter-muter terus. Kenapa? Sekarang yang kedua menggunakan dalil, gitu loh. Yang kedua adalah perkasanya mana? Dia jawab membangkitkan orang mati, menundukkan alam. Nah, saya beri kelemahannya. Alam perkasa ini. Waktu umur sehari gimana? Perkasa nggak dia? Perkasa katanya. Waktu disunat perkasa juga. Lebih perkasa Bang Andi punya anak. Ya. Gimana Pak De? Nggak ada. Iya betul. Betul Pak. Bahkan di dalam Rizky ya betul. Makanya tadi gini loh Ustaz Sugi, pada saat berbicara Yesaya, Umi bicara jangan dulu jauh-jauh ke Yesaya 50, 52, 53, baca dulu Yesaya 1 ayat 1 pasal 1 halaman ke-1. Di sana penglihatan Yesaya bin Amos untuk Yehuda dan Yerusalem pada masa siapa? Pada masa Hizkia, Yotam dan Ahaz. Tidak ada di sana dibahas Yesus. Yesus nanti apa? Enggak, lanjut. Apa yang punya saya? Jadi nanti kalau Yesus itu nanti 7,5 abad kemudian baru cepat lahir. Jadi ini tidak berbicara Yesaya, ini tidak berbicara Yesus. Ya tidak, sama sekali tidak berbicara. Kalau saya Umi izin ini, kalau saya ikutin dia, kita buktikan aja apakah Yesus adalah perkasa. Nah, ternyata baru umur sehari udah mantap. Sebentar, tadi tidak ada titik terangnya. Begini loh, Bang Giga, makanya kenapa sebetulnya di dalam ajaran kekristenan juga sudah ada panduannya adalah Bible. Kenapa Bible ini selalu dikesampingkan gitu? Kenapa harus selalu Bible yang mengikuti kemauan pemikiran manusia? Padahal kan menurut teman Kristen Bible ini adalah kitab suci menurut kalian. Kenapa kitab suci harus tunduk kepada kemauan pemikiran manusia, pada asumsi manusia? Ini kebalikannya dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Kami semua tunduk kepada apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak lantas ngatur Al-Quran harus kayak gini loh. Seperti teman-teman Kristen. Padahal ya semua tolol, siapa bilang ada James tolol ngeladin, hanya orang tolol yang mau ngeladin ini. Mesti udah keluar nih kesan jangan ngeladin, goblok mau ngeladin situ, ngapain tolol? Orang tolol ngeladin sejak kapan Alkitab diminta oleh manusia? Apa sih Tolol nih, ajarin dong, sabar yang lainnya sabar. Bentar satu. Ajaran Kristen ini perlu ajaran Kristen. Lu mau diajarin nggak orang tolol? Satu deh yang ngomong satu. Bentar, jangan Kacau lagi. Orang Dong, gantian dong, gue ngomong. Kamu diam Pak, diam. Gantian dulu. Jangan. Tadi siapa yang bilang tolol itu? Ya, Saya nggak sadar. Ini tadi saya rasa begini teman-teman. Saya rasa ini ada Pak Pendeta Immanuel mau ngomong ya. Tadi saya rasa ada yang bagus tadi ya, arti dari nama Hezekiah. Tapi sebelum saya ke situ, mungkin Pak Pendeta Immanuel mau ngomong, silakan. Itu teman saya Pak Muslim itu Pak. Muslim. Oke, ya. Nggak apa-apa. Terlalu nafsu. Iya. Waduh, Pak Amir kacau nih, salah mencet. Gak apa-apa, biasa saja. Saya ngertiin. Nggak apa-apa, ngertiin. Iya, dari tadi dia ngecek Bang Ustadz Sugi, dari tadi dia itu. Jangan
Jangan dimaafin, jangan dimaafin. Oke, begini. Silakan Bang ini. Saya dipersilakan Bapak Pendeta bicara, jadi Bapak Pendeta harus bicara. Oh, Kita iya, buktikan maaf, aja, kita membuktikan aja kalau memang itu di sini tercantum anak Allah ya. Baik, saya akan coba untuk share screen. Bentar, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Baik, ini kita harus membuktikan ini benar, ini ayat benar apa enggak ya? Teman-teman saya sambil bikin ini ya, laporan ya. Iya, Bro. Makanya tadi saya kalau kayak gitu debatnya, saya mending diam aja. Oke, silakan. Karena seorang anak terlahir bagi kita. Enggak, kenapa enggak diskusi sama saya, Bang? Ntar dulu Pak. Kan kita belum selesai masalah kita dulu. Jangan dulu, ntar dulu. Belum selesai, cuman kita kan lagi bahas saya juga lagi mau lihat dari teksnya ini, terus kita analisa apa adanya gitu kan. Silakan. Betul. Anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, dan pekerjaan itu dilakukan menurut kehendaknya, dan namanya disebut Bela Abi atau Bapa. Jadi ini tidak, jadi ini ya, ini bukan perbuatan untuk Yesus. Mohon maaf, memang kejujuran itu baik, tapi harus ngomong apalagi ya. Kalau saya sih Namanya disebut Yud El Gibor Abi Adsar Shalom. kalau saya sih ada orang yang nekat membuktikan soal prakasa, ya nanti juga mentok dalam pembuktian. Mentok banget. Mentok. Gak bakalan dapat. Karena Yesaya 9 ayat 5 ini bukan ditujukan kepada Yesus. Karena di sini bukan Saya mau nanya kepada semua teman-teman termasuk Pak Nasir ya. Apakah Yesus waktu hidup di dunia dia adalah Raja Damai? tidak. Pak, Kalau dia Raja Damai, ini tidak. berantakan, Karena di maksudnya. dalam Matius Ya, nggak usah pakai ayat deh, berlogika aja. Apakah Yesus pernah menjadi raja waktu hidup? tidak. enggak, buktinya ada banyak pembunuhan pada masa dia hidup. Kalau dia pernah menjadi raja, di mana istananya dan mana permaisurinya? Nggak pernah ada, karena dia ada di bawah Pilatus, Theophilus Pilatus. Orang dia di bawah penjajah kok. Di mana dia mau raja Dia di damai? bawah kuasa Theophilus Pilatus, di bawah Herodes. Kalau dia raja damai, dia akan mendamaikan itu penjajahan. Gitu loh. Dia akan mendamaikan kerusuhan. Pontius Pilatus, Pontius Pilatus. Iya. Bang Andi, kalau kata Sueb itu pangeran itu, bukan raja. Nah, itu dia. Jadi tolonglah Pak Chan bahwa janganlah memaksakan Yesaya 956 itu untuk Yesus, karena dalam membuktikannya ribet jadinya. Baru 2 item pembuktian kelar. Gitu loh. Justru itu tadi kalau misalnya standar-standar itu seperti itu, maka nubuatan Yesaya ataupun berita dari Yesaya ini tidak akan tergenapi oleh siapapun. Nah, mengenai tadi Itu udah tergenapi, Hizki ya. ya itu bagus juga. Sekarang gini Bang, sebentar. Itu kan dalam bagus. Saya suka ini. Ya. Oke. Satu ada yang Saya suka ini, bagus. Jadi begini Bang, saya paham sekali maksud dari Anda ya, karena ini sebenarnya ini adalah tafsiran rabbinik sebenarnya. Arti Hezekiah itu adalah Tuhan adalah kekuatanku, bukan Allah yang perkasa. Bukan, Tuhan adalah kekuatanku, begitu. Jadi berbeda Pak. Nah, di sini dikatakan El Gibor itu Mighty God ya, Allah yang perkasa. Sementara arti nama dari Hezekiah itu Tuhan adalah kekuatanku, bukan Tuhan. Nah, demikian saudaraku semuanya, terbukti ya bahwa pertanyaan
pertanyaan yang diajukan oleh Bang Andi kepada penebat Kristen ini, jawabannya benar, asumsi, hanya menurut keinginan pikiran dia sendiri ya. Karena terbukti tadi ada jawaban yang di satu sisi dia mengatakan bahwa Yesus dengan Allah itu sudah manunggal. Namun di sisi lain kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan lain, dia mengatakan bahwa dia tidak ada mengatakan bahwa Yesus dengan Allah itu manunggal. Nah, dari sini saja kita sudah paham ya bahwa apa yang mereka yakini yang berdasar dari Bible itu sendiri ternyata memang tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita contohkan kepada kitab suci Al-Quran, maka bisa kita mengatakan ke lawan debat kita, kalau ada orang yang mencoba memahami ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian kita bisa mengatakan bahwa mereka tidak paham apa yang dimaksudkan sesungguhnya oleh ayat suci Al-Quran tersebut. Karena apa? Karena kita ketahui Al-Quran menggunakan bahasa Arab ya, dan bahasa Arab ini merupakan bahasa yang sangat komplit dan mempunyai sangat banyak kosakata ya. Dan kemudian yang terpenting lagi adalah setiap kata dalam bahasa Arab itu bisa mempunyai banyak arti atau banyak makna ya. Jadi tidak serta-merta hanya terfokus kepada satu arti saja. Nah, berbeda dengan apa yang coba dibantah oleh penebat Kristen tadi, mengatakan bahwa Bang Andi tidak bisa memahami atau salah menerjemahkan apa yang tertulis di dalam Bible tersebut. Tentu hal ini sangat tidak bisa kita terima dengan akal pikiran kita karena tidak logis ya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa Bible tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia yang semua orang Indonesia tentu bisa mengerti dan memahaminya seketika itu juga, yang tidak perlu lagi untuk diterjemahkan ya, kecuali mereka masih menggunakan original text bahasa Ibrani. Tentu wajar kalau dia mengatakan kita salah dalam menerjemahkan atau memahami. Nah, jadi seperti itulah ternyata ya, keyakinan saudara-saudara dari Kristen ini memang jauh melenceng dari apa yang tertulis di dalam Bible itu sendiri. Apalagi kalau kita misalkan merujuk kepada kata-kata atau ucapan-ucapan Yesus sendiri yang terdapat di dalam Bible tersebut, ini keyakinan mereka akan sangat jauh berbeda ya, bahkan bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri yang mereka jadikan sebagai objek Tuhan ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari hal-hal yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.